Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan bicara terkait dengan pengertian konservasi, deplesi, dan persediaan. Ini yang tiga hal ini yang melekat pada sumber daya alam ya. Nah, sebagai pendahuluan, minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan bagaimana kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya alam. Ya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, ini akan membutuhkan kebutuhan barang sumber daya yang meningkat pula. Nah, seiring dengan itu ada dua dampak. Yang pertama adalah sumber daya alam semakin menipis dan polusi semakin meningkat. Ingat ya, perbedaan antara barang sumber daya dengan sumber daya alam ini berbeda ya. Nah, pembuat kebijakan dan ilmuwan yang sepakat bahwa penggunaan sumber daya alam harus dibarengi dengan konservasi sehingga sumber daya alam lebih lestari. Sehingga kita perlu memahami apa itu konservasi, apa itu deplesi, dan apa itu persediaan. Nah, tiga hal ini yang akan kita bahas. Nah, untuk memudahkan saya buat rangkuman seperti ini ya. Yang pertama, konservasi. Apa definisi dari konservasi? Konservasi itu dari kata conservation ya, bahasa Inggris. Ada con to gather ya. Terus ada serve, keep atau save ya. Jadi ini kalau kata sederhananya ya, dari kata conservation, secara sederhana konservasi itu dapat diartikan menjaga secara bersama-sama. Atau definisinya itu dapat dikatakan kalau konservasi adalah upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana atau wise use. Ya, wise itu bijak, use itu penggunaan, jadi penggunaan secara bijak. Ini yang disebutkan conservation. Nah, kalau konservasi sumber daya alam sendiri adalah atau didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya. Jadi ini ya tetap sama definisinya, pemanfaatan secara bijaksana. Nanti ada dua sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang tidak terbaharui artinya habis pakai ya, ini harus bijaksana. Sedangkan sumber daya alam yang terbaharui ini harus berkesinambungan ya, harus berkesinambungan. Artinya misalnya kita punya hutan boleh dipakai tetapi harus berkesinambungan. Harus ada upaya-upaya untuk menjaga hutan. Salah satunya dengan penghijauan atau dengan sistem tebang tanam ya. Jadi setelah ditebang harus ditanam lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat simpulkan bahwa konservasi itu merupakan tindakan untuk mencegah pengerusakan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Jadi kalau untuk sumber daya alam yang terbaharui, ini sifatnya tidak boleh eksploitatif berlebihan sehingga cepat habis ya. Tapi harus wise use tadi, harus bijaksana penggunaannya. Sedangkan sumber daya alam yang terbaharui ini harus harus memperhatikan sustainability, keberlanjutan ya. Berikutnya kita bahas terkait dengan deplesi. Nah, deplesi ini berasal dari kata depletion, yaitu suatu cara pengambilan sumber daya alam yang secara besar-besaran. Ini depletion ya. Intinya adalah ini eksploitatif ya sifatnya. Nah, secara umum deplesi ini dapat didefinisikan sebagai pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Sedangkan deplesi untuk sumber daya alam yang tak terbaharui ya, ini berarti pengurasan atau eksploitasi. Sedangkan untuk yang bisa diperbaharui ini juga pengurasan, tapi masih dapat diimbangi dengan konservasi ya. Ini bedanya. Kalau deplesi untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini eksploitatif, dikuras habis ya. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dikuras juga tetapi
di sisi lain bisa dilakukan konservasi, ya. Nah, yang terakhir yang melekat dalam sumber daya alam adalah persediaan. Nah, ini persediaan itu dari kata reserve atau stok atau cadangan sumber daya alam. Nah, persediaan atau cadangan ini merupakan sumber daya alam yang sudah kita ketahui atau identified dan bernilai ekonomis. Ya, misalnya kita menemukan cadangan minyak baru, ya, cadangan minyak baru. Maka ketika belum ditemukan itu belum bisa dikatakan sebagai cadangan. Tapi setelah diidentifikasi dan punya nilai ekonomis, maka baru bisa dikatakan sebagai persediaan. Nah, kita bahas satu persatu dari konservasi itu sendiri. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka konservasi itu bisa dilakukan dengan dua bentuk. Yang pertama adalah konservasi in situ, yaitu kegiatan konservasi flora dan fauna yang dilakukan di dalam tempat habitatnya atau habitat aslinya. Nah, konservasi in situ ini mencakup kawasan suaka alam, ya, cagar alam, suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian alam. Ada taman nasional, taman hutan raya, dan hutan wisata alam. Ini konservasi in situ dilakukan pada habitat aslinya, ya, habitat aslinya. Bukan habitat buatan, ya, kayak konservasi Gunung Leuser di Aceh, ya, misalnya itu ya dilakukan di pegunungan Aceh langsung. Nah, seperti itu. Sedangkan konservasi ex situ ini dilakukan oleh lembaga konservasi. Nanti ada kebun raya, ada arboretum, ada kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Nah, biasanya ini tempat-tempatnya sudah dipisahkan dari habitat aslinya, ya, dari habitat aslinya. Contoh kebun binatang, misalnya yang sudah mau punah misalnya harimau Sumatera. Ketika sudah ditemukan, ya, tertangkap warga misalnya, maka dikonservasi, konservasi di kebun binatang misalnya. Nah, selain berdasarkan bentuknya, konservasi juga bisa dibagi-bagi lagi berdasarkan macam-macamnya. Ada konservasi tanah, ada konservasi air, ada konservasi lingkungan, ada konservasi sumber daya alam, dan ada konservasi hutan. Nah, konservasi tanah ini merupakan penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai. Sesuai apa? Sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Misalnya terkait dengan pertanaman lorong, ya, misalnya lorong lorong perumahan atau lorong jembatan misalnya ditanamin dan segala macam. Berikutnya pemberian mulsa. Mulsa itu plastik, ya, yang misalnya digunakan untuk tanam cabai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan agar penguapan air dalam tanah itu tidak terjadi, ya. Berikutnya pengolahan tanah, ya, ini bisa misalnya dengan dibajak, dicangkuk, dengan dipupuk organik dan segala macam. Ada guludan, ada terasering, ya. Nah, ini konservasi tanah. Selain itu konservasi tanah juga dilakukan tadi dengan tata cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah. Misalnya ini kita punya rencana tata ruang wilayah, ya. Bagaimana menempatkan industri itu harus misalnya dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Perumahan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau untuk perumahan itu tidak boleh di daerah aliran sungai, misalnya 100 meter dari daerah aliran sungai. Tetapi kalau di Purwokerto ini di Banyumas, ya, sungai-sungai itu banyak samping-sampingnya rumah-rumah. Ini beresiko terhadap pencemaran pencemaran sungai, misalnya dengan limbah plastik, limbah sampah, atau erosi, ya. Rumah itu sangat beresiko terhadap erosi misalnya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah kerusakan tanah. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah mencegah erosi, ya. Terus berikutnya memperbaiki tanah rusak. Terus berikutnya memelihara produktivitas tanah berkelanjutan. Yang terjadi misalnya konservasi tanah itu perlu dilakukan di tanah-tanah sawah yang dari tahun ke tahun ditanamin padi.
Ya, itu luar biasa karena bisa rusak. Rusaknya dari mana? Dari kandungan hara, kandungan humus tanah misalnya. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena sebagai contoh, misalnya kalau kita menanam tanaman selain padi, setelah tanam padi biasanya tidak subur. Kenapa? Karena tadi tidak unsur hara tanah hilang. Atau kalau kita tanam padi lagi, maka membutuhkan pupuk yang jauh lebih banyak lagi dibandingkan periode sebelumnya. Kenapa? Karena tadi tanah sudah rusak. Maka perlu dijaga. Misalnya dengan cara ini dengan cara istilahnya pemulihan tanah. Salah satu metodenya misalnya kalau tanah digunakan untuk pertanian sawah padi, biasanya kalau mau benar-benar pulih dalam 6 bulan itu harus dibiarkan saja, ditambah dengan diolah atau dikasih kulit telur digiling ya misalnya. Setelah itu baru taburkan di dalam tanah. Setelah itu sambil diolah, nanti dibiarkan saja dalam 6 bulan baru tanah itu kembali pulih. Salah satu contoh saja. Selain pemberian pupuk organik ya yang berkelanjutan terus menerus. Nah, ini tujuannya apa? Salah satunya adalah memelihara produktivitas tanah secara berkelanjutan. Yang kedua adalah konservasi tanah. Ini konservasi tanah ini dapat didefinisikan sebagai penghematan air atau konservasi air, yaitu perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi atau perilaku sosial. Ya, ini yang terjadi ya. Kalau secara teknologi kita bisa menggunakan beberapa hal. Contohnya misalnya dengan penyulingan ya. Kalau di Banyumas, Purwokerto mungkin PDAM-nya menggunakan air gunung. Tapi kalau perkotaan biasanya menggunakan air limbah yang diolah lagi, disuling dan segala macam. Sehingga kembali lagi pada air yang layak minum ya. Ini menggunakan teknologi. Nah, menggunakan perilaku sosial mudah misalnya. Kita tidak boleh membuang-buang air misalnya ya. Atau misalnya kalau yang muslim wudhu dengan keran yang tidak terlalu deras ya, tidak terlalu dipaksakan full ya sehingga banyak air yang terbuang seperti itu ya. Atau misalnya kalau kita minum air mineral dalam gelas atau dalam botol, itu kalau tidak habis jangan dibiarkan saja misalnya. Lebih baik digunakan untuk menyiram tanah misalnya atau menyiram tanaman. Seperti itu, ini berdasarkan perilaku sosial. Contohnya apa saja konservasi air? Yang pertama pembuatan waduk ya. Waduk, terus ada rorak, ada perbaikan drainase dan irigasi ya. Nanti waduk ini tujuannya misalnya untuk menyimpan air untuk pengairan ketika musim kemarau ya. Ini kita banyak di Indonesia cukup banyak waduk ya. Bahkan dulu banget itu zamannya Ganjar Pranowo periode pertama jadi gubernur Jawa Tengah itu mengatakan mau bikin 1000 embung. Tapi sudah lewat ya periode pertama, ini periode kedua sudah lupa. Seperti itu. Nah, berikutnya tujuannya apa? Tujuan dari konservasi air adalah menjamin ketersediaan bagi generasi yang akan datang dan menjaga habitat ekosistem. Jangan sampai generasi yang akan datang itu nanti hanya minum air dalam kemasan hasil pengolahan teknologi. Jadi air limbah yang diolah lagi misalnya. Jangan sampai seperti itu. Tetapi lebih baik ya misalnya kita menjaga air, penghematan air sehingga nanti anak-anak bisa merasakan ya, anak-anak masa yang akan datang bisa merasakan air segar dari pegunungan, air segar dari di mata air segala macam. Dan tujuan yang kedua menjaga habitat ekosistem, karena air itu di dalam air banyak ekosistem yang membutuhkan. Ada hewan, ada ikan ya, hewan-hewan yang butuh minum ya. Ada ikan, ada lumut, ada ganggang segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa jaga air, maka ini diharapkan ekosistem tetap berjalan ya, tetap berjalan. Nah, berikutnya konservasi lingkungan. Nah, konservasi lingkungan ini merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan untuk masa depan.
Ya, ini jadi lingkungan boleh dimanfaatkan, tapi harus memperhatikan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatannya. Tujuannya adalah tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Ya, ini yang harus dilakukan. Sebagai contoh, misalnya sampah. Ya. Bayangkan kalau sampah tidak dikelola dengan baik, ya, ini luar biasa. Ya. Maka harus dikelola dengan baik. Nah, ini konservasi lingkungan salah satunya. Nah, berikutnya konservasi sumber daya alam. Ini konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan untuk persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Ini yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau konservasi sumber daya alam ini wise use, ya, penggunaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam yang tidak terbaharui dan penggunaan yang berkelanjutan atau berkesinambungan untuk sumber daya alam yang terbaharui. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Nah, yang terakhir ada konservasi hutan. Hutan ini yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar kehutanan seperti transmigrasi, pertambangan, kebunan, peternakan, percetakan sawah baru dan lain sebagainya. Ya, ini jadi di luar hutan-hutan ini maka perlu dijaga, perlu dilestarikan atau perlu dikonservasi. Nah, ya, apa saja contohnya? Ada hutan suaka, ya, ada hutan lestari dan hutan tanam buru misalnya. Nah, ini yang harus kita jaga atau harus kita konservasi. Langkah-langkah konservasi apa saja? Yang pertama, melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam. Dengan pengambilan secara terbatas dan tindakan yang mengarah pada pengurasan perlu dicegah. Ya, misalnya contoh Pertamina itu, ya. Pertamina kan salah satu atau satu-satunya perusahaan nasional, ya, BUMN yang boleh mengeksploitasi sumber daya alam, terutama BBM, ya, dan gas. Nah, mereka harus membuat perencanaan, ya, perencanaan berapa persediaan yang dimiliki dan bagaimana cara mengeksploitasinya dan seberapa besar eksploitasi itu dilakukan, sehingga nanti ini wise use, ya, dapat digunakan secara bijaksana. Yang kedua, mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien. Ini dengan sesedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang optimal. Ini yang agak susah memang, karena untuk negara berkembang biasanya sumber daya alam itu benar-benar menjadi benar-benar menjadi bukan tulang punggung, tapi dalam hal sangat bergantung terhadap sumber daya alam. Jadi ini akan sangat sulit, tetapi tetap sekarang semua teknologi juga sudah canggih, ya, maka sedemikian rupa, ya, penggunaan sumber daya alam secara efisien. Berikutnya, mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya yang pengganti sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam jenis lainnya. Nah, ini banyak contohnya, misalnya alternatif dari solar bisa pakai biogas, biosolar, ya. Nanti bisa pakai minyak jarak yang sudah direkayasa sedemikian rupa sebagai ganti solar, atau kita biasa disebut dengan biosolar. Atau misalnya kita substitusi dari BBM, katanya sih ada teknologi yang bisa mengkonversi batu bara untuk menjadi minyak, ya. Entah itu benar apa tidak, sampai sekarang belum dilakukan. Di batu bara kita sangat kaya, nah kita bisa substitusi BBM dengan batu bara. Nah, cara konversinya seperti apa saya tidak paham, ya, tapi mudah-mudahan itu benar sehingga kita bisa mendapatkan alternatif energi untuk kendaraan kita, untuk beberapa industri dan segala macam dengan batu bara. Berikutnya, yang keempat, menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya tersebut dan tidak merusak lingkungan. Ini pentingnya teknologi, ya, sehingga seefisien mungkin. Ini yang perlu dilakukan. Berikutnya, mengurangi atau membatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan, karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam semakin cepat habis karena kepunahan, seperti ikan, tanah, dan sebagainya.
Ini ada efek sifatnya secara tidak langsung ya, pencemaran lingkungan ya. Ini terhadap ekosistem. Ini juga perlu dilakukan. Nah, manfaatnya apa saja konservasi ini banyak ya. Pertama, menciptakan lingkungan yang sehat. Ini penting bagi kita, penting bagi orang-orang yang menyadari kalau hidup sehat itu penting bagi dirinya. Berikutnya, wahana pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini juga penting ya. Berikutnya, memberi suasana permanen yang menyegarkan. Tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Manfaat berikutnya, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. Berikutnya, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Berikutnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Masih banyak ya, nanti silakan kalian baca, kalian pause nanti sambil dicatat boleh. Oke, ini manfaat konservasi. Kita lanjutkan tujuan konservasi. Tujuannya juga lumayan banyak ya. Yang pertama adalah kelestarian ekosistem dan sumber daya laut. Yang kedua, keberlanjutan produksi bahan makanan dan jasa lingkungan laut. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pemerintah. Yang keempat, kepentingan generasi dan yang akan datang ya, generasi sekarang dan yang akan datang. Mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan aliran pemukiman, memperbaiki tanah yang rusak dan kritis, mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapainya produksi setinggi-tingginya dalam waktu yang tidak terbatas. Berikutnya, meningkatkan produktivitas lahan usaha tani. Berikutnya, memelihara dan melindungi tempat-tempat yang indah dan berharga agar tidak hancur. Dan yang terakhir, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ada dua pendekatan dalam konservasi sumber daya alam ya. Ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pesimis dan yang kedua adalah kelompok optimis. Nah, kelompok pesimis ini diinisiasi oleh aliran klasik. Ada Adam Smith, ada David Ricardo ya. Dia mengatakan kalau dunia ini terbatas adanya, sehingga terbatas pula lah sumber daya alam yang ada. Dan ini membatasi pula tersedianya barang-barang produksi kebutuhan manusia. Ya. Nah, hampir semua kegiatan produksi saat ini pertumbuhannya bersifat eksponensial. Ya, sangat cepat, eksponensial. Ya, pertumbuhannya pangkat ya. Produksi barang dan jasa pasti akan berhenti bila batas persediaan sumber daya alam itu sudah tercapai. Ya. Nah, batas persediaan itu akan segera tercapai, kata aliran kelompok pesimis ini ya. Dampak dalam proses menuju batas tersebut bersifat kehancuran. Pada akhirnya harus berusaha untuk mengubah tendensi pertumbuhan yang sifatnya eksponensial itu dan membatasi kegiatan manusia sesuai dengan batasan-batasan ilmiah. Ya, salah satunya adalah pendapatnya Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu sifatnya pertumbuhan geometri, sedangkan pertumbuhan sumber daya alam, tanaman ya, pakan ya, tanaman pangan itu sifatnya pertumbuhan aritmetik. Geometri itu berkalian 1, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 ya, dan seterusnya. Ini pertumbuhan penduduk. Sedangkan kalau pertumbuhan tanaman pangan itu aritmetika, penjumlahan. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 tambah 2 terus misalnya. Ini contoh saja ya. Dan ini sehingga nanti pertumbuhan penduduk itu jauh melebihi pertumbuhan pangan. Yang terjadi adalah kelangkaan. Nah, ini menurut kelompok pesimis ya. Nah, ada satu lagi kelompok optimis. Nah, kelompok optimis ini mengatakan bahwa perkembangan teknologi dalam bentuk penemuan cara-cara produksi yang baru ya dapat berupa penghematan penggunaan barang-barang sumber daya alam sebagai masukan dalam proses produksi dengan jumlah faktor produksi yang tetap. Ini ya, teknologi mempengaruhi cara produksi yang efisien. Berikutnya, dengan teknologi baru, sumber daya alam itu dapat digunakan berulang kali lewat proses pengolahan kembali limbah produksi atau recycle. Nah, dengan teknologi baru akan lebih mudah ditemukan cadangan sumber daya alam yang baru juga, sehingga meningkatkan jumlah persediaan sumber daya alam. Teknologi baru juga dimungkinkan untuk menemukan sumber daya alam pengganti
atau sumber daya alam alternatif, sehingga dimungkinkan adanya konservasi sumber daya alam. Ini kelompok optimis. Terus kita berada di mana sebenarnya? Yang perlu kita sepakati bersama adalah sumber daya alam yang tidak terbaharui itu jumlahnya terbatas, baik itu yang sudah ditemukan ya, sebagai cadangan atau yang akan ditemukan. Intinya adalah tetap sama, jumlahnya terbatas. Sedangkan kebutuhan kita tidak terbatas. Yang perlu dilakukan adalah penghematan tadi. Penghematan tadi. Banyak hal, salah satunya dengan teknologi atau merubah perilaku sosial kita ya. Misalnya yang biasa kemana-mana motoran ya, ke minimarket depan rumah saja pakai motor. Terus ke mana lagi nganterin anak sekolahnya hanya mungkin jaraknya 200 atau 100 meter pakai motor. Maka perilaku sosial itu perlu dilakukan. Hal yang dekat seperti itu misalnya tidak perlu lagi menggunakan motor sehingga menggunakan bahan bakar ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, berikutnya selain konservasi tadi kita juga sudah definisikan terkait dengan deplisi. Nah, ini saya definisikan kembali. Apa itu deplisi? Ini deplisi itu satu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Saya ulang lagi, deplisi itu adalah suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, deplisi dapat diartikan sebagai pengurasan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dapat pulih, deplisi itu walaupun deplisi walaupun dapat dengan usaha konservasi, artinya bisa digunakan dikuras atau digunakan secara besar-besaran, tapi bisa dilakukan dengan konservasi ya. Nah, tapi dampaknya nih, walaupun tadi dapat diperbaharui, dampaknya terhadap lingkungan hidup masih tetap akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Nah, contohnya adalah misalnya hutan ya, misalnya hutan yang ini secara besar-besaran ini dampak luar biasa. Atau misalnya hutan dirubah menjadi kawasan sawit. Ini kan Indonesia luar biasa banget. Kalimantan walaupun tidak ada di pemberitaan ya, itu minggu kemarin selama 1 minggu mereka kebanjiran. Kenapa? Karena daya serap hutannya menipis. Karena konversi dari hutan ke kebun sawit sangat besar-besaran di sana, tidak terkendali ya. Itu banyak ekosistem juga menjadi hilang ya, atau menjadi tidak seimbang. Bagaimana orang hutan itu diperlakukan sebagai hama, dibunuh, ditembak segala macam, itu luar biasa. Ya, ini akan membekas ya, dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Nah, penyebabnya apa saja depresi itu? Ada 2 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok kapasitas. Yang kedua adalah kelompok miskin. Nah, kelompok kapasitas ini mempunyai tujuan untuk memaksimumkan laba, sehingga kelompok ini berusaha untuk menggali sumber daya alam sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya untuk mendapatkan keuntungan secepatnya pula. Ini kelompok kapasitas. Ya. Sedangkan kelompok miskin, ini kelompok ini bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya saja sebenarnya. Maka kelompok ini terpaksa menguras sumber daya alam karena kemiskinannya, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan yang sesungguhnya adalah tempat mereka sendiri sebagai tempat untuk hidup. Nah, ini yang terjadi di negara-negara berkembang dulu sebelum tahun 90-an termasuk Indonesia. Karena miskin, maka kebutuhan banyak, maka ini dikuras habis-habisan. Ya, yang terjadi hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Ya, memenuhi kebutuhan. Nah, dampak apa saja depresi itu? Nah, depresi memiliki dampak setidaknya 4 hal ini. Yang pertama, kepunahan atau kelangkaan dari flora dan fauna. Ya, ini sudah mulai dirasakan oleh Indonesia. Ya, bagaimana orang hutan itu semakin kasihan lah pokoknya. Kasihan, semakin berkurang jauh, semakin langka saja. Ya, mudah-mudahan tidak punah sehingga kita ketika cerita ke anak cucu kita misalnya, oh dulu ada orang hutan. Nah, gambarnya seperti apa kita googling dulu, nggak bisa menunjukkan langsung itu loh orang hutan seperti itu ya, misalnya di kebun binatang atau di mana ya, karena tadi kepunahan atau kelangkaan yang
semakin luar biasa. Dampak yang kedua adalah global warming. Ya, global warming ini terjadi betul-betul. Misalnya walaupun ada yang secara langsung maupun tidak langsung ya, global warming itu. Misalnya adalah terkait dengan bahan bakar minyak. Ya, ketika kita eksploitasi besar-besaran untuk industri, untuk bahan bakar kendaraan bermotor, yang terjadi adalah polusi begitu besar. Ketika polusi bahan bakar itu begitu besar, apa yang terjadi adalah lapisan ozon semakin berkurang. Nah, dunia global ya, dunia secara umum ya, suhu udara semakin meningkat. Sehingga yang terjadi ini luar biasa nanti, luar biasa. Tingkat suhu udara yang meningkat itu efeknya luar biasa. Bisa efek yang pertama adalah mencairnya kutub, es di kutub. Sehingga ini yang menjadi suhu semakin panas. Ini sudah mulai dirasakan kita sekarang. Nah, kalau terus-terusan seperti ini, yang terjadi adalah suhu di bumi itu akan semakin panas dan bisa jadi semakin lama reaksi kimia terjadi. Bagaimana air yang terdiri dari H2O ya, dari hidrogen dan oksigen ya, ini komponen dasar kimianya kan air H2O. Ini bisa terpecah karena reaksi kimia yang terus menerus ya, yang terus menerus dan jangka panjang, maka H2O bisa terpisah, bisa menjadi hidrogen dan bisa jadi oksigen. Apa yang terjadi? Hidrogen itu rawan terbakar. Oksigen itu salah satu udara yang dibutuhkan untuk pembakaran. Maka sangat memungkinkan nanti terjadi kebakaran global. Ya, ini dampaknya yang ditakutkan. Selain memang yang lainnya juga banyak sekali dampak yang lain, tetapi salah satunya adalah tadi ada berbahayanya bagi kehidupan manusia. Nah, berikutnya adalah kebakaran hutan. Ini juga terkait dengan deforestasi, karena mau digunakan untuk sawit, bakar di hutan dibakar. Ya, bakar di hutan. Ini bakar hutan ini memang kebiasaan buruk ya. Dan yang sayangnya penegakan hukumnya sangat minimalis ya. Yang dibakar hanya yang disuruh, yang menyuruh tidak. Yang ditangkap hanya yang disuruh, yang menyuruh tidak sampai tersentuh. Ini ya itulah peradilan kita, penegakan hukum kita sangat lemah. Padahal kalau ketika kebakaran hutan, berapa rakyat yang menderita ISPA ya, infeksi saluran pernapasan ya. Ini luar biasa, daerah-daerah Riau, Sumatera ya, Kalimantan sampai mengarah Sulawesi, ketika kebakaran hutan itu luar biasa, mereka harus beradaptasi ya, sesak nafas dan segala macam, karena dari pagi hari, dari malam hari yang mereka hirup itu adalah asap. Nah, kita kan masih mending lah ya, di Banyumas, di Purwokerto tidak begitu berasa. Nah, berikutnya erosi, kebanjiran. Nah, ini juga dampak dari depresi. Yang saya ceritakan di Kalimantan sana ya, walaupun yang banyak nanya apa yang salah dengan sawit ya, yang salah dengan sawit, kan sawit sama-sama dengan tanaman. Tapi ingat, ketika hutan dieksploitasi, sebenarnya yang dampaknya tidak hanya digantikan tanaman, tidak seperti itu. Tapi hutan punya ekosistem, hutan punya daya serap air. Bagaimana daun yang jatuh selama bertahun-tahun ya, itu akan menjadi tanah humus, tanah gambus yang luar biasa, sangat cepat menyerap air. Nah, ketika semuanya sudah diganti dengan, walaupun tidak semuanya ya, tapi ketika sudah diganti dengan sawit, maka tadi ekosistem hutan tadi berkurang, daya serapnya terhadap air hujan berkurang, yang terjadi kebanjiran. Nah, kalau berada di lereng-lereng, misalnya di perbukitan, maka yang terjadi adalah erosi. Nah, kalau erosi campur kebanjiran, ini luar biasa dampaknya. Ya, ini dampak dari depresi. Nah, yang terakhir kita bahas terkait dengan persediaan atau reserve. Nah, ini persediaan itu kita sudah definisikan ya, saya ulangi lagi. Kalau persediaan merupakan sumber daya alam yang sudah kita ketahui atau identified dan bernilai ekonomis. Ya, bernilai ekonomis. Sumber daya alam bisa disebut cadangan jika sudah diketahui, baik dari segi jumlah ataupun besarnya deposit yang sudah terukur dalam satuan
seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Jadi sumber daya alam, misalnya kita punya cadangan ya, minyak di mana, itu dikatakan cadangan kalau sudah diketahui, terukur juga ada berapa kapasitasnya. Tapi kalau kita punya cadangan belum diketahui ya, ternyata belum diketahui, maka belum disebut persediaan atau cadangan. Nah, ada beberapa cara meningkatkan cadangan sumber daya alam. Yang pertama adalah peningkatan cadangan yang telah terbukti atau extension. Ya, ini Yang pertama adalah penemuan baru dulu, discovery dulu, biar mudah memahaminya. Jadi kita menggunakan teknologi dan segala macam, kita temukan misalnya sumber minyak baru di mana. Ini harus discovery sifatnya. Artinya ini benar-benar baru yang ditemukan. Nah, sedangkan ada sudah ditemukan tapi bisa extension. Ternyata sudah ditemukan awalnya kapasitasnya sekian. Lama-lama ternyata kita setelah identifikasi kapasitasnya itu melebihi target. Jadi kita tingkatkan lagi datanya sehingga ini jadi cadangan baru. Ya, cadangan yang meningkat, namanya extension. Misalnya entah benar apa tidak. Misalnya sumber minyak di Cepu, blok Cepu. Cepu itu ada di Kabupaten Blora, perbatasan dengan perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ya, nah, itu di sana ditemukan waktu tahun berapa ya? Saya masih S1 itu ditemukan cadangan minyak baru. Nah, itu namanya discovery. Tetapi lama-lama setelah dieksploitasi dan segala macam, kok nggak habis-habis dan segala macam. Setelah diteliti, ternyata katanya isunya ya sumur minyak di Cepu itu memanjang seperti sungai sampai ke blok Balongan di Indramayu. Jadi luar biasa. Kalau itu benar ya, tapi saya kurang paham juga. Hanya isu saja. Tapi kalau benar itu luar biasa. Tetapi sayangnya perusahaan yang emang eksploitasi itu Chevron, perusahaan asing, bukan Pertamina. Ya, ini yang kita sayangkan. Bagaimana politik itu merugikan rakyatnya sendiri ya. Yang terakhir revision. Nah, ini sama seperti extension, tapi sifatnya revision. Dalam artian ya kalau yang revision ini hanya perbaruan data. Awalnya kapasitasnya sekian. Tapi setelah didata ulang, jumlahnya ternyata lebih dari itu, namanya revision ya. Sehingga dengan cara ini maka cadangan bisa meningkat. Nah, terakhir ketika ada persediaan, maka melekat di dalamnya adalah kelangkaan. Ya, karena selalu digunakan terus-menerus sehingga persediaan yang kita punya akan semakin langka. Nah, dengan kata lain, kelangkaan ini dapat didefinisikan sebagai jumlah barang atau sumber daya yang diketahui dan bernilai ekonomis yang kurang dari kebutuhan yang diharapkan, sehingga menjadi masalah yang mesti dipecahkan. Ya, jadi ada sumber daya tapi kurang, maka disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan itu ada dua. Yang pertama kelangkaan absolut, dan yang kedua adalah kelangkaan relatif. Nah, kelangkaan absolut itu ini pendapatnya Robert Malthus atau Malthusian scarcity namanya. Ini didefinisikan sebagai fenomena kelangkaan sumber daya alam secara fisik ya, secara fisik. Nah, sistem ekonomi sering tergantung pada satu sumber daya esensial memiliki batas tertentu dalam ketersediaan secara fisik. Jadi hitung-hitungannya fisik ini tersedia apa tidak ya, tersedia apa tidak ya. Kalau tidak ada yang sebutnya langka ya. Contoh dulu itu minyak tanah di pasaran ya, sebelum dikonversi kepada LPG atau sekarang LPG lah. Misalnya dulu kasus-kasusnya ketika menaikkan harga LPG, misalnya ada laku sosial dari distributor, bagaimana ketersediaan LPG itu nggak ada. Nah, secara fisik terlihat ketika dia nggak ada ya berarti langka ya. Nah, berikutnya kelangkaan relatif atau Ricardian scarcity. Ini terjadi ketika sumber daya masih cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan, tetapi distribusinya tidak merata. Nah, ini misalnya beras. Nah, beras itu sebenarnya cukup. Menteri Pertanian bilang, siapapun Menteri Pertaniannya bilang, beras itu cukup.
cukup, dan bahkan ada yang mengatakan sudah swasembada beras. Tetapi karena distribusinya tidak merata, maka ada sekelompok masyarakat yang merasa beras itu tidak ada atau langka. Nah, ini Ricardian scarcity, relatif ya. Oke. Nah, ciri kelangkaan sumber daya alam ini bisa yang pertama mengacu pada masa depan. Nah, intinya indikator masa depan ini mempertimbangkan pola permintaan masa depan. Sumber-sumber alternatif bagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, dan perubahan dalam biaya ekstraksi atau pengolahan dan sebagainya. Jadi kita pertimbangkan masa depan dengan sumber-sumber sumber daya alam yang ada, dan sumber daya alternatifnya juga. Ini kita pertimbangkan ada apa tidak. Ya, ternyata kalau mengacu ke masa depan ini tidak cukup atau maka langka, kita sebut langka. Berikutnya komparabilitas atau bisa diperbandingkan atau comparability, able to comparison ya, comparability. Ini indikator yang ideal harus dimungkinkan adanya perbandingan langsung dengan sumber daya alternatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling serius dari sumber daya alam, terutama berkenaan dengan kelangkaan. Jadi ini harus dibandingkan sumber daya alternatifnya itu dibandingkan dengan sumber daya alam yang ada. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak itu definisinya atau pengertiannya adalah mungkin tidak yang pertama sumber daya alternatif itu digunakan untuk mengganti sumber daya alam yang ada. Yang kedua, percepatan atau mungkin tidak secara teknologi sumber daya alternatif itu diproduksi. Ya, mungkin tidak sumber daya alternatif itu memenuhi kebutuhan sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya alam kan semakin berkurang. Nah, ini ada tingkat kebutuhan sumber daya alam itu bisa tidak tergantikan dengan sumber daya alternatif. Nah, ini comparability. Yang terakhir adalah komputabilitas, ciri dari kelangkaan sumber daya alam. Ini bisa dihitung. Nah, indikator ini mempertimbangkan bahwa kelangkaan sumber daya harus bisa diperhitungkan dan dianalisa berdasarkan informasi yang tersedia atau informasi yang bisa diperoleh secara langsung. Nah, ini harus dihitung benar-benar, boleh dikatakan langka atau tidak. Ya. Ini kuliah kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.